Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari, waktu yang penuh berkah, waktu yang didoakan oleh Nabi dengan keberkahan untuk umatnya, di waktu-waktu seperti ini, waktu yang seorang hamba itu hendaknya tidak melakukan perkara yang sia-sia. Nabi SAW berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah berkah kepada umatku di waktu pagi mereka. Maka di antara sebab kesuksesan seorang hamba Allah Azza wa Jal menuntut ilmu agama, salah satunya mereka harus memiliki sifat al-bukur. Al-bukur kabukuril ghurab. Hendaknya seorang itu berpagi-pagi, tidak menyia-nyiakan waktu paginya, sebagaimana seekor burung itu berpagi-pagi. Ini ma'asyiral ikhwan, kita lanjutkan kembali kajian bulanan kita di setiap akhir bulan. Kita membahas kitab Al-Masail Al-Jahiliyah, permasalahan orang-orang jahiliyah. Sekaligus kita baca syarah yang terringkas dan penjelasannya begitu mudah, serta contoh-contoh yang enak untuk dilihat dan didengarkan, yaitu syarah dari Fadilatul Syekh Profesor Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, seorang ulama besar di negeri Saudi Arabia. Beliau masih hidup, semoga Allah menjaganya. Ma'asyiral ikhwan, kalau di buku panduan yang saya pakai, Darul Asimah, itu ada di halaman ke-78 pembahasan kita di pertemuan pagi hari ini. Silakan disesuaikan. Kita akan membahas Al-Mas'alatul Ashirah, permasalahan yang ke-10 dari permasalahan orang-orang jahiliyah. Ma'asyiral ikhwah, sebelum permasalahan ke-10, kita telah membahas bagaimana kebodohan orang-orang jahiliyah di permasalahan ke-9, di mana yang paling menegaskan bahwa mereka ini adalah orang yang keliru. Mereka memiliki perangai ibtida'uhum bifasaqatil ulama wa juhalil ubad. Mereka meneladani bifasaqatil ulama, ulama yang fasik, wa juhalil ubad, dan mereka meneladani ahli ibadah yang bodoh, yang tidak paham ilmu agama. Ini telah jelas secara gamblang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan tentang bagaimana prinsip seorang muslim itu jangan sampai mereka meneladani ulama yang fasik. Dan ulama yang fasik ini adalah ulama yang sangat berbahaya, ulama yang akan membawa dan menyeret orang-orang awam yang tidak mengerti ilmu agama kepada sesuatu yang tidak berlandaskan kepada Quran dan Sunnah. Semuanya dibangun di atas hawa nafsu dan ketidaktahuan. Ini ma'asyiral muslimin, a'azzanillahu wa iyyakum. Hati-hati. Oleh karena terdapat faedah yang sangat besar kepada kita untuk poin khusus di permasalahan ke-9 kemarin, untuk selektif memilih guru, untuk memperhatikan kepada siapa kita mengambil ilmu kita, kepada siapa kita belajar ilmu agama. Ini diperhatikan, karena ilmu agama itu bagaikan daging yang ada di tubuh kita. Ketika kita mengambil ilmu agama, itu artinya kita menumbuhkan daging yang baru di dalam tubuh kita. Ini ma'asyiral ikhwah akan sangat berkaitan dengan perubahan sikap, dengan perubahan amalan. Oleh karena itu,
Al-Imam Muhammad bin Sirin atau lebih dikenal dengan istilah Ibnu Sirin, dalam ucapan yang sangat terkenal, beliau mengatakan inna hadzal ilma din. Sesungguhnya ilmu ini adalah bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka perhatikanlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Jadi bagian dari agama kita itu tidak kita ambil dari sembarangan. Ilmu itu memiliki sanad, ilmu itu memiliki rantai dari seorang alim sampai kepada alim yang ada di atasnya, sampai kepada ulama. Ulama lah yang mewariskan ilmu para nabi. Sebagaimana disebutkan Nabi SAW dalam hadis, innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya kata Nabi, para ulama adalah pewaris para nabi. Jadi mereka yang mewariskan apa yang telah diwariskan oleh para nabi, para ulama. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya para nabi itu tidak pernah mewariskan harta benda dinar wa dirham, mata uang emas maupun mata uang perak. Itu alat tukar zaman dulu, di zamannya Nabi. Para nabi tidak meninggalkan itu. Mungkin kalau itu yang dibagi, kita nggak dapat sekarang. Andai kata uang yang diwariskan, kita nggak dapat. Lakin warrathul ilm. Tapi kata Nabi, yang diwariskan itu adalah ilmu agama, bukan ilmu dunia, tapi ilmu agama. Karena Nabi SAW orang yang mengetahui tentang ilmu agama. Oleh karena itu Nabi mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian yang lebih tahu tentang perkara dunia kalian, adapun saya tentang perkara akhirat. Kemudian kata Nabi, faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambil warisan dari para ulama, warisan dari para nabi yang diwariskan kepada para ulama, siapa yang mempelajarinya, akhadha bihadzin wafir, dia telah mengambil bagian warisan yang sangat banyak. Ini ma'asyiral ikhwan. Jadi itulah perbedaannya warisan ilmu agama dengan warisan harta. Warisan harta itu ada pembagian-pembagiannya sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Tapi kalau warisan ilmu agama, siapa yang mengambilnya dengan banyak, maka dialah orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik ma'asyiral ikhwah, itu pendahuluan untuk pembahasan kita di pagi hari ini. Insyaallah di pertemuan ini kita akan membahas al-mas'alatul 'ashirah, permasalahan yang ke-10. Permasalahan yang ke-10. Dan ma'asyiral ikhwah, di akhir pertemuan kita akan adakan tanya jawab. Antum siapkan pertanyaan, insyaallah akan kita jawab di akhir pertemuan nanti. Kita masuk dalam poin yang ke-10 ini. Ramyuhum ahlud dini biqillati fahmihim wa adami hifdzihim. Ramyuhum, di antara sifat orang jahiliyah, orang-orang yang tidak mengerti ilmu agama di masa sebelum datangnya Islam ini, ramyuhum ahluddin, mereka menuduh ahluddin, orang yang punya pemahaman yang baik tentang ilmu agama ini, biqillati fahmihim, dengan tuduhan kurangnya pemahaman mereka. Ini satu tuduhan mereka. Prinsip orang jahiliyah akan menuduh para ulama dengan istilah qillatud din atau qillatu fahmihim, sangat sedikit pemahaman mereka, dangkal kalau kita terjemahkan. Mereka akan menuduh demikian. Nah ini diadopsi oleh orang-orang zaman sekarang, sifat prinsip orang-orang jahiliyah sebelum datangnya Islam ini. Nah kita dapat di ma'asyiral ikhwah, kalau ada orang yang dinasehati tentang ilmu agama, ya, bukan tidak pakai dalil, kita sampaikan dengan dalil yang sharih,
yang tegas dan jelas, wadih, tapi mereka akan mengatakan bahwa kita adalah orang yang memiliki pemahaman yang dangkal. Sampai situ saja ilmu kamu, itu saja yang kamu ketahui. Kalau dinasihati dengan dalil, ya, dinasihati dengan dalil, itu diadopsi hingga sekarang. Walaupun kejahiliahan zaman sekarang itu adalah kejahiliahan yang sifatnya juz'iyah, sebagian. Kita nggak katakan zaman ini manusia telah kembali kepada prinsip jahiliyah secara totalitas, secara keumuman, tidak. Kalau kita mengatakan semua orang sekarang sudah kembali kepada masa jahiliyah, itu artinya kita menolak dakwah Nabi SAW. Karena Nabi SAW itu, ya, dia membawa manusia dari masa kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Jadi ma'asyiral ikhwah, kita katakan ada sebagian sifat jahiliyah yang diadopsi, sebagiannya saja, tidak semua. Karena Nabi SAW itu menerangi manusia. Oke, jelas dalam hadis Nabi katakan apa? Taraktukum 'alal bayda. Apa lagi lanjutannya? Lailuha kanahariha, la yazighu anha illa halikun. Kata Nabi, taraktukum, sungguh aku telah meninggalkan kalian. Dari kata taroka, yatruku. Taraktukum, aku telah tinggalkan kalian, kata Nabi, di atas apa? Alal bayda, di atas cahaya yang sangat putih. Yani Nabi meninggal, ilmu agama telah sempurna. Nabi meninggal, kita ini bukan lagi orang yang gelap tentang ilmu agama, terang benderang. Saking terangnya, kata Nabi, lailuha kanahariha, siang harinya itu sama seperti, atau malam harinya itu sama seperti siang harinya. Orang di malam hari itu gelap, tapi kalau ada lentera, dia akan merasakan cahaya yang terang. Sama, orang yang hidup di dunia ini awalnya gelap, tapi begitu Nabi bawa ajarannya, manusia terang benderang. Manusia merasakan cahaya yang sangat terang. La yazighu anha illa halik. Tinggal permasalahannya, tidak ada yang menyelisihi apa yang dibawa oleh Nabi kecuali pasti binasa. Kecuali pasti binasa. Makanya ma'asyiral ikhwah, orang yang paling banyak menjadi pengikut Dajjal disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah sahibu bid'ah atau sahibu hawa. Ahlul ahwa wa ahlul bid'ah. Ini jadi pengikut Dajjal, ya, golongan kedua setelah para wanita. Yang paling banyak itu golongan pertama para wanita, ya, atba'ud Dajjal, pengikut Dajjal di hari kiamat. Nanti golongan kedua akan datang ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu, wa ahlul bid'ah, dan orang-orang yang gemar melakukan bid'ah. Yang sangat luar biasa ini ma'asyiral ikhwan. Ya, pelaku bid'ah ini akan merasa dirinya yang paling benar. Dia tidak merasa bahwa dia terjatuh dalam maksiat. Ya, oleh karena itu sebutkan oleh para ulama, ahlul maksiyah itu lebih mendingan dibandingkan ahlul bid'ah. Karena pelaku maksiat, seorang tahu saya ini melakukan maksiat, ini pelanggaran terhadap syariat, dia tahu. Tapi kalau ahlul bid'ah, dia melakukan tanpa kesadaran dan tidak sadar bahwa itu adalah bid'ah. Oleh karena itu pentingnya untuk berhati-hati memilih guru. Ini ma'asyiral ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Jadi setiap ilmu yang masuk itu bisa difilter, bisa disaring dengan sesuatu yang tidak semuanya kita masukkan di kepala kita. Ini ma'asyiral ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Jadi di antara prinsip orang-orang jahiliyah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab Masailul Jahiliyah ini, yaitu mereka akan menuduh orang yang berilmu, para ulama itu dangkal ilmunya. Sampai di situ saja. Yang kedua, tuduhan mereka wa adami hifdzihim, mereka itu enggak punya hafalan. Ini tuduhannya. Enggak punya hafalan. Makanya sebagian orang yang ada di zaman sekarang, dulu di zamannya Syekh Nasruddin Al-Albani, ya, banyak orang yang menuduh Syekh Albani itu ulama ahli hadis, tapi dia hanya ulama kitab. Kalau tidak pakai kitab dia tidak bisa. Ini ma'asyiral ikhwah, ahli hadis itu harus punya dua.
Yang pertama, dia punya kekuatan fis sadr, di dalam dadanya, ya ini hafalannya. Yang kedua, dia punya dhabt, kekuatan ilmu fil kitabah, di dalam tulisan. Makanya kita semua harus memiliki dua kekuatan ini, kekuatan ilmu, hafalan, dan kekuatan catatan. Dulu seorang ulama ahli hadis yang bernama Ibnu Lahiyah, yang terkenal ulama ahli hadis ini. Ibnu Lahiyah ini adalah ulama yang memiliki kekuatan catatan, sangat kuat mencatat, ya, ahli hadis. Terima kasih ikhwah, di akhir hayatnya dia pun sudah mulai tua. Hafalannya banyak, catatannya banyak, tapi di masa tua dia terkena musibah. Orang tua itu hafalannya berkurang, kekuatannya dibandingkan anak-anak muda. Maka di akhir masa beliau, Ibnu Lahiyah, Allah berikan ujian kepada beliau, musibah yang sangat menyedihkannya, yaitu semua catatan-catatan yang beliau pelajari dari guru-gurunya terbakar, hilang. Dhabt kitabah, catatan tidak ada, hafalan sudah menua. Maka ini ma'asyiral ikhwah menjadikan bahwa hadis yang kalau ada di rantai sanadnya Ibnu Lahiyah, hadis itu menjadi hadis yang lemah. Ini ma'asyiral ikhwah. Jadi punya dua permasalahan ini. Ya. Kalau Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau dikenal kalau bermajelis tidak mencatat. Tapi apa yang disampaikan oleh gurunya semua beliau ingat. 1000 hadis hari itu 1000 hadis dia hafal. Satu hadis dia hafal. Imam Al-Bukhari rahimahullah. Oleh karena itu kecerdasan itu ada dua. Kecerdasan ada dua. Ada kecerdasan yang namanya muktasab, diusahakan. Gak ada orang pintar dari lahir zaman sekarang. Tidak ada. Begitu lahir langsung bisa, enggak. Tapi kita semua, ya, muktasab, kecerdasannya diusahakan karena belajar, karena berteman kepada orang yang suka mempelajari ilmu agama. Ini muktasab namanya. Tapi ulama zaman dulu mereka punya kecerdasan yang kedua, namanya kecerdasan ghairul muktasab atau ghairul muktasab, tidak diusahakan, cerdas memang. Nah, inilah yang dimiliki oleh ulama-ulama zaman dulu sekelas Imam Al-Bukhari, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, mungkin pula Imam Abu Hanifah, Imam Abu Zur'ah dan Abu Hatim Ar-Razi. Ini terkenal ulama-ulama ahli hadis yang punya demikian. Jadi tuduhan-tuduhan dari orang-orang zaman sekarang yang menyatakan bahwa ulama-ulama zaman sekarang ini atau ulama-ulama ini mereka orang yang tidak punya hafalan. Ini ma'asyiral ikhwah, bukan hanya terlontar dari orang-orang yang ada zaman sekarang. Ini adalah sikap yang diadopsi oleh orang zaman dulu. Dulu di zamannya Nabi Nuh alaihi salam, apa alasan orang-orang kaum Nabi Nuh ini enggak mau mengikut Nabi Nuh? Alasan apa mereka? Alasan mereka apa? Mereka katakan, "Wa man naraka ittaba'aka illa alladziina hum aradiluna." Wahai Nuh, kamu gak usah banyak-banyak mengajak Nabi menyembah Allah, jangan. Tidaklah kami melihat orang-orang yang mengikutimu wahai Nuh illal ladzina hum aradiluna, kecuali mereka itu orang-orang rendahan semua. Mereka punya uang, bagaimana bisa mau cerdas? Itu kan tidak mungkin. Ya. Bahkan mereka mengatakan badiyar ra'yi. Kalau kamu memang benar wahai Nuh, enggak mungkin yang mengikutimu itu adalah badiyar ra'i, orang yang dangkal cendekiawannya, orang yang dangkal cakrawala ke depannya. Itu enggak mungkin. Itu udah jelas menunjukkan bahwa engkau itu adalah keliru wahai Nuh. Yang ikut engkau saja orang-orang miskin, orang-orang enggak berpendidikan. Ya, ini tuduhan mereka. Nah, ini dituduhkan sampai zaman sekarang. Dulu zamannya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ini di antara ulama mujtahid zaman sekarang ya. Ada 4 ulama mujtahid, antum harus hafal. Ulama yang memperbaharui agama dari kesyirikan-kesyirikan yang ada di zaman sekarang. Telah meninggal 4-empatnya. Yang pertama Syekh Abdul Aziz bin Baz, seorang yang buta. Beliau adalah ketua Lajnah Daimah, ya,
komite riset fatwa yang menjawab seluruh pertanyaan orang-orang yang ada di seluruh penjuru negeri, diserahkan kepada lembaga fatwa yang bernama Al-Lajnah Ad-Daimah. Ya, itu istilahnya MUI-nya, MUI-nya Arab Saudi. Kalau kita MUI Indonesianya lah, ya, MUI-nya Arab Saudi. Itu namanya Lajnah Ad-Daimah. Isinya kumpulan para ulama dari ulama-ulama kibar. Itu diketuai oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Orang yang dari kecil sudah memiliki kekurangan pandangan, ya, ada kekurangan Allah berikan di pandangannya, ya, sehingga beliau beranjak dewasa sampai tepatnya usia 18 tahun mencapai 20 tahun, akhirnya beliau buta total. Tapi kebutaan itu tidak menjadikan dia terhalangi untuk belajar ilmu agama. Itu Syekh bin Baz. Yang kedua dari ulama mujtahid, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dari ulama kibar yang beliau memiliki banyak sekali karangan, baik dari kalangan fikih, akidah, bahkan nahwu. Ya, bahkan kitab nahwu. Ada syarah beliau khusus untuk kitab Matan Al-Ajurumiyah. Ya. Judulnya Syarah Al-Ajurumiyah li Fadilati Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang ketiga ada Syekh Nasiruddin Al-Albani, orang ulama dari negeri Yordan, Albania. Ya, Syekh Albani rahimahullah, ahli hadis yang punya kitab Silsilah Al-Hadits As-Sahihah, kumpulan hadis yang sahih. Beliau kumpulkan mana kitab hadis-hadis yang sahih, beliau kumpulkan dalam kitab itu. Beliau juga punya kitab Silsilah Hadits Ad-Dha'ifah, dikumpulkan juga hadis-khusus hadis-hadis palsu. Ya, hadis-hadis yang lemah. Kemudian yang keempat dari ulama mujtahid adalah Syekh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, seorang ulama dari kabilah negeri Yaman, ya, rahimahumullahu taala. Yaitu para ulama. Dulu Syekh bin Baz rahimahullah dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dua orang ini di masanya dituduh sebagai ulama yang enggak paham tentang fiqhul waqi' oleh tokoh ahlul bid'ah zaman sekarang, ya, Safar Hawali dan Salman Al-Audah. Ini tokoh Ikhwanul Muslimin, ya, yang seakan-akan mereka mendakwahkan sunnah. Itu kelihatan sekali dari dakwahnya, seakan-akan kitab-kitab yang dibahas oleh Salman Al-Audah dan Safar Hawali ini buku-buku yang diajarkan oleh ulama-ulama ahlu sunnah. Hanya saja mereka menyelipkan pemahaman-pemahaman mengkudeta kepada pemerintah, ya, menjatuhkan kehormatan penguasa. Mungkin pula mereka akan menyelipkan pemikiran-pemikiran al-umur as-siyasah dari permasalahan politik dan terjun ke dalam permasalahan-permasalahan yang tidak bermanfaat. Ini ma'asyiral ikhwah, itu ada zaman dulu. Dikenal, ya, sampai mereka bilang Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin wa Syekh bin Baz ini adalah dua ulama yang enggak paham fiqhul waqi', mereka hanya paham tentang haid dan nifas. Kira antum tahu lah tentang permasalahan ini. Ini tuduhan-tuduhan yang dikenal di buku-buku ulama ahlu sunnah, bahkan di buku Syekh Shalih Fauzan sendiri itu dikenal. Adanya sikap-sikap, ya, tuduhan-tuduhan kepada orang-orang yang berilmu. Sehingga kita harus menjaga hadis Nabi yang menyebutkan al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan kalian itu ada bersama ulama besar kalian. Ya. Artinya ketika martabat para ulama itu telah runtuh ilmu agama, karena mereka pewaris ilmu agama. Sama orang-orang Syiah yang sangat membenci Abu Hurairah, dari orang-orang orientalis yang belajar Islam untuk menghancurkan Islam itu sendiri. Mereka paling benci itu sama Abu Hurairah. Sahabat yang lain enggak. Kenapa? Karena Abu Hurairah ini adalah pedang untuk mereka, untuk ahlul bid'ah dan ahlul ahwa ini. Kenapa? Abu Hurairah ini kan orang yang paling banyak menghafal hadis, ya kan? Dia bersahabat dengan Nabi hanya dalam kurun waktu berapa? 3 atau 4 tahun saja. Tidak lama-lama. Ya, 3 tahun lebih atau 4 tahun lah. Dan bersama dengan itu, beliau menjadi seorang ulama, seorang sahabat yang paling banyak menghafal hadis Nabi, mengalahkan sahabat-sahabat yang lain. Kalau dari segi keutamaan yang jelas, sepakat ulama yang paling mulia itu Abu Bakar sepeninggal Nabi, thumma Umar, thumma Utsman, thumma Ali. Itu, ya,
sangat sepakat para ulama. Tapi kalau dari segi hafalan hadis yang banyak, Abu Hurairah. Yang kedua siapa? Siapa ulama al-hadis yang paling hafal hadis Nabi urutan kedua? Abdullah bin Umar. Ya, Ibnu Umar. Yang ketiga siapa? Khadimu Rasulullah, pembantunya Nabi, Anas bin Malik. Yang keempat siapa? Yang dijuluki dengan Al-Bahr, lautan, karena ilmunya bagaikan lautan yang tak bertepi. Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Yang kelima siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Sa'ad bin Malik bin Sinan, itu namanya. Yang keenam siapa? Jabir bin Abdullah. Yang ketujuh siapa? Istri Nabi, Aisyah. Jadi 6 dari sahabat, 1 dari sahabiyah. Itu terkumpulkan dalam 2 bait syair dari ucapan Imam As-Suyuti rahimahullah. Beliau katakan, wal mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Anasun wal bahru kal khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Dan yang paling banyak menghafal hadis Nabi SAW, kata beliau, yang pertama Abu Hurairah, thumma yalihi Ibnu Umar, yang kedua Abdullah bin Umar, yang ketiga wa Anasun, yaitu Anas bin Malik, yang keempat Al-Bahru, dijuluki dengan Al-Bahru artinya lautan, ya, itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian Kal-Khudri, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri, wa Jabirun, yaitu Jabir bin Abdullah, wa zaujatun Nabi, yang ketujuh zaujah Nabi, yakni Aisyah. Itu dihafal, ma'asyiral ikhwah, dihafal itu 7 sahabat yang paling banyak menghafal hadis Nabi. Itu sering dibacakan oleh ustaz kita, Ustaz Dzulqarnain Muhammad Sunusi hafizahullah, baik di ma'had ataupun di luar ma'had, dari ucapan Imam As-Suyuti rahimahullah, mesti kita hafal. Baik, kata beliau di sini, al-mas'alatul 'ashirah, permasalahan yang ke-10, al-istidlalu 'ala butlanid din bi qillati afhami ahlihi wa 'adami hifdhihim ka qaulihim badiyar ra'yi, yaitu mereka berdalilkan dengan batilnya 'ala butlanid din, ya, kebatilan agama, bi qillati afhami ahlihi, dengan kurangnya pemahaman orang-orang yang ada di dalam agama ini, wa 'adami hifdhihim, mereka mengatakan bahwa para ulama itu tidak punya hafalan. Ya, kaqaulihim, seperti ucapan kaumnya Nabi Nuh, ya, untuk pengikut-pengikut Nabi Nuh, mereka katakan badiyar ra'yi. Ya, pengikut Nabi Nuh ini adalah orang yang dangkal ra'yunya, dangkal cakrawalanya, dangkal penglihatan ke depannya. Ini ma'asyiral ikhwah. Ini memang seorang talib itu harus menghafal memang. Dan sampai nanti benar ucapan orang-orang jahiliyah ini, ya, mengatakan bahwa kita tidak punya hafalan. Para ulama itu tidak punya hafalan. Nah, itu sesuatu yang justru akan membuat kita semakin semangat untuk belajar, semangat untuk memahami dan menghafal ilmu agama. Ya, karena disebut oleh para ulama, la hifdha illa bil itqan. Tidak ada hafalan, atau la ilma illa bil hifdh. Tidak ilmu kecuali harus dihafal, ilmu apapun itu. Kita belajar matematika saja, ilmu dunia itu harus dihafal. Kalau tidak bisa. Apalagi belajar ilmu nahwu, belajar ilmu sharaf, belajar akidah, kita harus hafal matan-matan akidah yang dasar, usulus salasa, setelah itu qawaidul arba', naik usulus sittah. Kemudian kita bisa menghafal kitab-kitab dasar yang lain, kitabut tauhid, masailul jahiliyah, itu dihafal. Masuk di ilmu fiqih kita hafal, ya, dari perkara-perkara, pembahasan-pembahasan disebutkan oleh para ulama. Dulu kita di Ma'had As-Sunnah itu, ya, itu kitab Minhajus Salikin, matanya dihafal. Ya, setelah itu naik tingkatan kedua di kelas 2. Naik di kitab Ad-Durarul Bahiyah di Fadilati Syekh Ahmad bin Ali Asy-Syaukani, karangan Ahmad bin Ali Asy-Syaukani, Imam Asy-Syaukani, imam dari negeri Yaman. Ya, kitab beliau Durarul Bahiyah sudah hafal. Masuk ilmu nahwu, hafal matan jurumiyah. Masuk ilmu hadis, minimal hafal arba'in, 43 hadis atau 42 hadis. Kemudian naik tingkatan berikutnya Umdatul Ahkam. Nah, itu ratusan hadis. Atau sebelum Umdatul Ahkam naik dulu di Kitabul Jami'. Setelah itu Umdatul Ahkam. Baik. Itu permasalahan fikih.
Kemudian permasalahan usul fikih, kita menghafal usul min ilmil usul, itu dihafal ya. Saya ingat sekali itu. Itu dihafal itu. Dari segi Al-Qur'an, talib-talib itu diwajibkan untuk menghafal Al-Qur'an. Satu hari paling sedikit menyetor 1 halaman. Besoknya tambah lagi 1 halaman, besoknya tambah lagi 1 halaman. Ini ma'asyiral ikhwah, a'azzallahu yakum. La ilma illa bil hifdz. Tidak ada ilmu kecuali harus dihafal. Walal hifdz illa bil itqan. Tidak ada hafalan kecuali harus mungkin, harus lancar. Ya. Itu hafalan namanya. Pernah hafal Quran? Kalau sudah hilang, tidak hafal namanya itu. Ya. Saya hafal arba'in, tapi sekarang tidak hafal lagi. Nah, itu tidak hafal namanya, karena nggak mungkin. Walal itqan illa bil muraja'ah, dan tidak ada namanya mungkin kecuali harus muraja'ah. Oleh karena yang disebutkan oleh Imam Al-Mizzi rahimahullah, ya, apa kata beliau dalam ucapan yang sangat terkenal? Kata beliau apa? Siapa ingat? Ucapan Imam Al-Mizzi rahimahullah. Ada ingat? Saya lupa ini. Ucapan Imam Al-Mizzi rahimahullah sangat terkenal tentang perkara murajaah. Ya. Yang akhirnya fa'adim lil ilmi mudzakaratan fahayatul ilmi mudzakaratan. Oh iya. Man hazal ilma wa dzakarahu saluhat dunyahu wa akhiratuhu. Fa'adim lil ilmi mudzakaratan fahayatul ilmi mudzakaratuh. Pernah dengar ini? Man hazal ilma, barang siapa yang mengumpulkan ilmu, wa dzakarahu, dan dia sering ulang-ulangi, ya, saluhat dunyahu wa akhiratuh, pasti akan baik dunia dan akhiratnya, pasti. Ya, dunia dan akhiratnya pasti baik. Fa'adim lil ilmi mudzakaratan, oleh karena itu terus-meneruslah engkau bermudzakarah, mengulang-ulangi ilmu. Fahayatul ilmi mudzakaratu, karena hidupnya ilmu dengan diulang-ulangi. Jadi nggak masalah hari ini kita tamat kitab Al-Muyassar, lanjut lagi. Hari ini kita tamat kitab Al-Miftah fi ilmin nahwi was sarfi, belajar lagi. Itu nggak masalah. Hari ini kita belajar mengaji, kita belajar mengaji lagi. Nggak masalah. Syekh Muqbil rahimahullah, dari kisah-kisah para muridnya bercerita bahwa Syekh Muqbil itu tamat kitab Qatrun Nada 7 kali. Qatrun Nada, kitab Nahwu, itu 7 kali beliau ulangi. Ya, ini ma'asyiral ikhwah, azallahu. Jadi harus memang dihafal ilmu itu. Ya, baik. Kita baca syarah. Kata beliau Syekh Shalih Fauzan, ini syarahnya sedikit sekali. Ya, hanya sedikit sekali. Mimma dzakarahu Allahu an qaumi Nuh, qauluhum wa man araka ittaba'aka illa alladhina hum aradiluna, ay ad-du'afa badi ar-ra'i, ay alladhina laysa 'indahum fahmun fayughayyiruna atba'ar rusul bi anna ma 'indahum fahmun wala hadakun lil umur wala 'indahum bu'du nadharin. Kata beliau, mimma dzakarahu Allah, dari apa-apa yang Allah telah sebutkan an qaumi Nuh, tentang kaumnya Nabi Nuh. Qauluhum, itu ucapan mereka. Apa kata kaumnya Nabi Nuh? Wa ma naraka ittaba'aka illa alladhina hum aradiluna. Tidaklah kami melihat orang-orang yang mengikutimu wahai Nuh kecuali mereka adalah orang-orang yang rendah. Ayat du'afa, yaitu mereka adalah orang-orang yang lemah. Badiyar ra'i, mereka adalah badiyar ra'i, yaitu alladzina laysa indahum fahmun, mereka enggak punya pemahaman. Kok bisa kita ikuti sementara mereka enggak punya pemahaman? Itu tuduhan, ma'asyiral ikhwah. Sama dengan orang-orang penduduk Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dengan tuduhan ini menghalalkan darah kaum muslimin, ini suka mengkafirkan, ini suka menyalahkan, dan seterusnya. Sampai ada seorang ulama, ya, sangat cerdas, ahli hadis, banyak memiliki ilmu agama. Beliau, ma'asyiral ikhwah, tidak mengenal Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kecuali hanya dengar-dengar saja. Ya, tidak mengetahui hakikat siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bagaimana ucapan beliau dalam buku-bukunya, enggak kenal. Tapi karena
mendengarkan berita-berita yang hanya qila wa qal, berita-berita yang hanya didengarkan langsung diceritakan tanpa ada pembenaran dan tidak ada tabayyun di dalamnya, akhirnya ya timbullah rasa benci dari seorang syekh ini. Itu setiap majelisnya dia tidaklah memulai majelisnya kecuali mendoakan laknat kepada syekh. Ya, semoga laknat Allah, la'anallahu an ila Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Pokoknya setiap mulai darsnya pasti doakan laknat. Maka satu ketika ada murid dari seorang syekh ini yang ikut bermajelis mendengarkan dari ucapan itu. Wa'asyiral ikhwah, ya, orang ini pun pulang dan mengambil buku dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Kitabut Tauhid, ya, Kitabut Tauhid. Tapi dia robek sampulnya dan dia bawa kepada syekh gurunya tadi. Coba syekh baca-baca dulu bukunya ini, ya. Maka dibacalah oleh syekhnya. Dan dia katakan, buku ini bagus sekali, ya. Dan isinya adalah ucapan Allah dan ucapan Rasul. Karena memang dalam Kitabut Tauhid itu syekh hanya membawakan bab tentang ini, misalnya langsung Allah berfirman, Nabi bersabda, langsung jelas. Bab tentang tatayur, larangan untuk bertatayur, menganggap sial, langsung ada ayat hadis. Tidak ada ucapan syekh di situ. Isinya hanya qaulullah wa qaulur Rasul. Maka syekh ini bertanya kepada murid tadi, siapa yang mengarang buku ini? Nanti saya carikan dulu syekh sampulnya di rumah. Padahal tadi sengaja dirobek. Dia pulang ambil sampulnya dibawakan. Ternyata yang mengarang adalah Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi. Akhirnya syekh ini pun ya merasa menyesal dengan perbuatannya dahulu. Dia mendengar ucapan atau cerita-cerita tentang syekh itu dari orang-orang. Ya, akhirnya untuk menebus dosanya dia memulai darsnya dengan memintakan ampun kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini ma'asyiral ikhwah, kalau ada kesalahan seseorang kita dengar, hendaknya kita tabayyun dan bertanya, mencari kejelasan. Ya. Baik, ini ma'asyiral ikhwah. Jadi orang-orang yang ada di zaman Nabi Nuh itu seperti itu sifatnya. Mereka mengatakan alladzi laisa indahum fahmun. Kalian enggak punya pemahaman. Fa yughayyiruna atba'ar rusul bi anna ma indahum fahmun wa la hadzakun lil umur. Maka mereka mencela pengikut para rasul, ya, yang menurut mereka itu enggak punya pemahaman, wa la hadzakun, tidak punya kecerdasan lil umur dalam banyak hal. Al umur itu jamak dari amrun, artinya dalam banyak hal. Wala indahum bu'dun nadharin, mereka enggak punya pemandangan yang jauh ke depan, cakrawala yang baik. Ini ma'asyiral ikhwah. Hadza ma yatabajjahu bihi katsirun min fasaqatil minal fisqah wa a'da'illahil yawm. Maka ini adalah ma yatabajjahu, apa yang banyak disombongkan, ma yatabajjahu bihi katsirun, apa yang banyak disombongkan min fisqati, minal fisqati, dari orang-orang fasik, dari al-fasaqah, dari orang-orang fasik, wa a'da'illahil yawm, dan musuh-musuh Allah pada hari ini. Ya, pada hari ini itu yang disombongkan. Kalau disampaikan ilmu agama, kalian ini tidak punya ilmu agama, mau sok-sok bicara. Kamu ini baru belajar 1 tahun 2 tahun, sok-sok belajar ilmu agama. Ya, ini pasti keluar dari lisan sebagian orang. Yatanaddaruna minal muslimin. Nah, mereka mencela kaum muslimin wa min ulama'il muslimin, dan mencela para ulama kaum muslimin bi annahum ma 'indahum fahmun wala bu'du nadharin. Nah, mereka menganggap bahwa mereka para ulama ini enggak punya pemahaman, tidak punya bu'du nadharin, pemandangan yang jauh ke depan. Wa yatanaqqasunahum bihadhil fariyah ma'anna al-ulama al-muslimin hum ahlul basirah. Maka mereka melecehkan, yatanaqqasunahum. Mereka melecehkan. Siapa yang mereka lecehkan? Para ulama, bukan orang biasa. Runtuh kaidah al-barakatu ma'a akabirikum, keberkahan itu bersama ulama besar kalian. Bihadhil fariyah, dan menyombongkan hal-hal semacam ini. Padahal bersama dengan itu, kata Syekh Shalih Fauzan, ulama kaum muslimin mereka adalah ahlul basirah, orang yang berilmu. Ahlul basirah itu
Ahlu itu artinya keluarga, basirah itu artinya penglihatan. Tapi kalau ada kalimat ahlul basirah, antum terjemahkan orang yang berilmu. Karena basirah itu penglihatan, maksudnya penglihatan segi cakrawala dia memandang tentang ilmu agama itu. Jadi ahlul basirah artinya orang yang berilmu, bukan orang yang melihat ya. Karena kalau dikatakan orang melihat, tidak semua ulama itu melihat, ada yang buta. Baik, wa hum ahlul ma'rifah. Para ulama itu adalah orang yang disebut dengan ahlul ma'rifah. Apa ahlul ma'rifah? Ahlu apa tadi? Keluarga. Ma'rifah pengetahuan. Kalau ahlul ma'rifah orang yang punya pengetahuan. Ya kan? Ahlul hadis, orang yang menghafal hadis. Li'annahum yanzuruna binurillahi azza wa jal, karena mereka itu memandang dengan cahaya Allah. Cahaya Allah apa? Ilmu. Wa ya'muruna bi amrillah, dan mereka memerintahkan terhadap apa yang Allah perintahkan. Para ulama tidak memerintahkan kepada apa yang tidak Allah perintahkan. Itu ulama yang sebenarnya. Wa yanhauna ma nahallahu an, dan mereka melarang apa yang Allah larang. Wala syadda anna ulama al-amilin hum afdalun nas ba'da ar-rusul alaihi wassalatu wassalam. Dan tidak ada keraguan, kata Syekh, bahwa para ulama yang mengamalkan ilmunya, mereka adalah manusia yang paling afdal. Setelah siapa? Ba'dar rusul, setelah para rasul. Siapa yang paling mulia setelah para rasul? Para ulama, bukan sekedar ulama, tapi al-amilina bi'amalihim. Al-amilina hum afdalun nas. Mereka adalah orang yang mengamalkan ilmunya. La ilma illa bil amal. Tidak ada ilmu kecuali harus diamalkan. Makanya kata seorang penyair, ya, dalam ucapan sangat terkenal, ya, al-ilmu bila amal, ilmu kalau nggak diamalkan, kasyajarin bila samar, itu bagaikan pohon tanpa buah. Untuk apa tanam pohon nggak ada buahnya? Oh, untuk peneduh, ada manfaatnya, tapi sedikit sekali. Al-ilmu bila amal kanahlin bila asal. Ilmu kalau nggak diamalkan bagaikan lebah tanpa madu. Untuk apa ternak lebah nggak punya madu? Ini ma'asyiral ikhwah. Jadi ilmu itu harus diamalkan. Ilmu harus diamalkan. Beda seperti orang Nasrani yang mau beramal tapi nggak punya ilmu, dan tercela orang-orang Yahudi. Allah murka kepada mereka karena mereka punya ilmu tapi tidak beramal. Ini ma'asyiral ikhwah. Wala syakka anna ulama, dan tidak ada keraguan bahwa para ulama al-amilin yang mengamalkan ilmunya hum afdhalun nas. Mereka adalah manusia yang paling mulia ba'da ar-rusul alaihi wassalatu wassalam, setelah para rasul, semoga salawat dan salam tercurahkan kepada mereka. Wa fadlul alim 'ala al-'abid ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawakib. Ini hadis, ya, iktibas bil hadis, potongan dari hadis ini. Kata Nabi apa? Fadlul alim, keutamaan seorang yang berilmu, 'ala al-'abid, daripada ahli ibadah, kafadlil qamar 'ala sa'iril kawakib, seperti bulan purnama atau seperti rembulan dibandingkan bintang-bintang. Tidak ada apa-apanya bintang kalau ada rembulan cantik besar. Tidak ada apa-apanya, tapi kalau tidak ada itu, maka bintang-bintang kelihatan cantik. Ini ma'asyiral ikhwah. Jadi antara alim sama abid, orang berilmu dan ahli ibadah, orang berilmu tentu lebih mulia. Kenapa bisa? Antum tahu kisahnya? Ketika Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkunjung ke rumahnya Imam Ahmad. Imam Syafi'i punya 3 keanehan pada saat itu. Yang pertama, dia tidak bangun, atau yang pertama, Imam Syafi'i makan terlalu banyak, berlebihan makannya. Yang kedua, Imam Asy-Syafi'i nggak bangun sholat malam, ulama nggak bangun. Nah, ini aib sekali. Yang ketiga, sholat subuh tanpa berwudu. Ini 3 keanehan. Ketika Imam Syafi'i berkunjung ke rumah Ahmad, bermalam di sana. Maka ditanyakan, wahai Imam, kenapa engkau melakukan beberapa keanehan yang menyangkal di hati kami? Maka ditanyakan, apa yang menyangkal di hati kalian? Maka dia bertanya, ya. Maka dijawablah atau ditanyakanlah, yang pertama, Imam, kenapa engkau makan banyak sekali? Maka dia katakan, aku tahu wahai Ahmad bin Hanbal, kau adalah orang yang paling menjaga halal dan haram. Oleh karena itu aku makan dengan banyak, karena aku tahu itu adalah makanan yang halal. 1 terjawab. Ini ma'asyiral ikhwah. Yang kedua, wahai Imam, kami lihat engkau tadi malam, orang itu saja dapat. Tapi Imam Syafi'i rahimahullah menghabiskan waktunya untuk belajar ilmu agama di malam itu, sehingga beliau menghasilkan ribuan faedah hadis tentang ilmu agama.
ya di malam itu. Maka manfaatnya untuk dirinya, untuk Imam Ahmad muridnya, dan untuk semua manusia sampai hari ini. Itu dua. Yang ketiga, Imam, kenapa engkau tadi malam tidak sholat subuh, tidak bangun untuk berwudu, tidak berwudu saat sholat subuh? Ya, kan nggak mungkin Imam Syafi'i tidak sholat subuh. Maka dikatakan kenapa tidak keluar berwudu? Ketika diperhatikan, maka kata Imam Syafi'i, wahai Ahmad bin Hanbal, sesungguhnya tadi malam itu aku menjaga malamku dan tidak tidur, sehingga wuduku tidak batal. Dan aku langsung sholat dengan wuduku saat isya tadi. Ini ma'asyiral ikhwah. Itu sangat jelas sekali bahwa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang ahli ibadah, maka itu bagaikan bulan purnama yang bercahaya sangat terang dibandingkan bintang-bintang. Ya, dibandingkan bintang-bintang. Bintang cantik, tapi kalau ada bulan yang sangat besar, itu akan lebih menyinari. Ini ma'asyiral ikhwah, a'azanallahu wa iyyakum. Baik, jadi ilmu agama kalau kita pelajari itu manfaatnya untuk kita, keluarga kita, anak kita, istri kita, teman dekat kita, dan semua orang. Tapi kalau ibadah hanya untuk kita saja. Hanya untuk kita saja. Fala yatanaqqasul ulama, maka tidaklah ada orang yang mencela ulama wa yantahimuhum biqasrin nazar wa adamil fahmi, dan mereka menuduh para ulama itu dengan dangkalnya pandangan mereka, tidak punya pemahaman, illa man huwa syabihun bi ahlil jahiliyah, kecuali pasti ada kesamaan antara dia dengan orang jahiliyah. Ya, jahiliyah al-juz'iyah, jahiliyah sebagian. Wa qaumi Nuh, adapun kaumnya Nabi Nuh, alladzina yasifuna atba'ar rusul bihadzal wasfi, mereka mensifati para rasul dengan sifat-sifat ini, perangai ini. Persis orang jahiliyah. Liyanfirun nasa anhum, agar manusia lari. Jadi kadang ada teknik-teknik untuk membuat manusia itu meninggalkan, kita jelek-jelekkan dia. Lihat kaumnya Nabi Nuh, ya, wahai Nuh, tidaklah kami melihat orang yang mengikutimu kecuali orang-orang rendah. Akhirnya orang-orang yang mengikuti itu mulai berpikir seperti itu. Bagaimana tekniknya Fir'aun, ya, untuk mengelabui para pengikutnya yang sudah mulai mengikut Nabi Musa alaihissalam. Ya, saat Nabi Musa alaihissalam ya dikhayalkan, yukhayyalu ilaihi annaha tas'a, dilemparkan tali-tali oleh penyihirnya Fir'aun ini, maka yukhayyal, pada saat itu Nabi Musa dikhayalkan annaha tas'a, seakan-akan tali yang dilempar itu gerak-gerak seperti ular yang mau menyerang Nabi Musa alaihissalam. Tapi apa ma'asyiral ikhwan? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la takhaf, jangan takut wahai Musa. Innani ma'akum asma'u wa ara. Aku mendengar apa yang ada di situ dan melihat apa yang terjadi di situ. Maka Allah perintahkan, wahai Musa, lemparkan tongkatmu sehingga berubah menjadi ular yang besar. Begitu berubah menjadi ular yang besar, maka penyihir-penyihirnya Fir'aun ini sadar, ini bukan ular sihir, ini benaran ini. Kalau kami ini main sihir, karena ada tekniknya dipelajari. Yang kami lemparkan tali, dikhayalkan. Itu kan sihir itu orang berkhayal. Saya berkhayal melihat ini, berkhayal nampak sesuatu begini bergerak-gerak. Itu kan dikhayalkan oleh penyihir. Tapi begitu dilemparkan tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular yang besar, maka ma'asyiral ikhwah, pada saat itu penyihirnya Fir'aun, ya, mereka menyangka, ini bukan sihir, ini enggak ada ilmu sihir seperti ini. Ini betul ini. Maka mereka beriman kepada Rabbnya Musa, sebagiannya. Begitu beriman, apa kata Fir'aun? Oh, ternyata kalian kerjasama. Ternyata kalian kerjasama ya. Supaya apa? Supaya mengelabui sebagian orang yang sudah mau beriman juga. Supaya dibilang, oh ternyata sebagian ada yang mengkhianat, kerjasama nih. Ini sangat cerdas sekali Fir'aun ini, ma'asyiral ikhwah, azallahu iyyakum. Jadi begitulah sifat orang-orang jahiliyah di masa zaman dahulu. Kaumnya Nabi Nuh juga seperti itu. Ya. Mereka mengatakan, tidaklah yang mengikuti engkau wahai Nuh kecuali orang-orang yang rendahan, itu agar membuat manusia lari. Wa hadza ya'ti 'ala alsinati ba'din nasil yaum. Dan ini juga terucap dan datang dari alsinah, dari sebagian lisan-lisan manusia pada hari ini. Wa yaqulun, sebagian orang ada mengatakan zaman sekarang ini, haulail ulama uhaidin wa nifasin. Kata Syekh Shalih Fauzan, itu hanya ulama-ulama yang pakar tentang haid dan nifas. Itu ada. Nggak usah bicara ilmu agama lah. Kalian kaji saja itu haid dan nifas. Tauhid dan tauhid. Ya kan?
Nggak usah bicara tentang masalah-masalah agama lah. Ngaji dulu. Kalian hanya paham tentang haid dan nifas, urus itu. Antum tahu kenapa yang banyak dicela itu tentang haid dan nifas? Karena haid nifas ini masalah darah wanita. Darah wanita ini masalah yang paling sulit dalam ilmu fikih. Ya, masalah yang sangat sulit tentang ilmu fikih. Tentang darah haid saja kita hanya dikasih kaidah-kaidah global, tapi banyak sesuatu yang sangat membuat kebingungan pada saat itu. Ini ma'asyiral ikhwan tentang haid dan nifas. Termasuk Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin yang dituduh oleh Safar Hawali dan Salman Al-Audah, tokoh ikhwan muslimin ini, dengan tuduhan ulama yang hanya paham tentang haid dan nifas. Wa ulama ahkam al-istijmar. Mereka itu adalah ulama ahkam al-istijmar, ulama-ulama yang hanya paham tentang hukum istijmar. Mau usah bicara masalah-masalah banyak lah. Kalian hanya ulama yang paham tentang haid, nifas, tentang istijmar. Tahu istijmar? Apa istijmar? Kalau istinja, tahu istinja? Hah? Istinja apa istinja? Cebok, berbersih setelah buang kotoran dengan air, itu istinja namanya. Kalau istijmar dari kata-kata jimar. Istijmar itu berbersih dari buang hajat dengan menggunakan batu. Tempo dulu, zaman dulu menggunakan tisu, daun, atau hal-hal yang apa saja zaman sekarang. Namanya istijmar. Kalau zaman dulu Nabi SAW menggunakan batu, kerikil-kerikil kecil. Walaupun para ulama menyebutkan ya tisu, daun, dan hal yang lain yang menyerupai hal sekarang ini, itu merupakan istijmar juga. Ini sunnah Nabi SAW. Siapa yang pernah istijmar? Itu minimal 1 kali seumur hidup pernah kita lakukan. Namanya sunnah. Sampai kita melantarkan sunnah. Batu-batu kecil. Dan para ulama menyebutkan kalau seorang tidak merasa bersih dengan istijmar, membawa batu-batu kecil, paling sedikit 3 batu ya. Paling sedikit 3 batu. Kalau misalnya seorang merasa tidak bersih kalau pakai batu, masih ada sisa-sisanya, maka yang sisa itu dimaafkan. Al-syai'ul yasir yu'fa, kaidahnya. Sesuatu yang sedikit itu dimaafkan. Atau al-qalilu la yu'tabar. Sesuatu yang sedikit itu enggak dianggap. Jadi kalau misalnya kita sudah gosokkan batu-batu kecil sampai banyak dalam jumlah ganjil ya, istijmar itu harus ganjil, paling sedikit 3, 5, 7, 9, sampai berapa saja, sampai bersih. Ya. Tapi kalau kita merasa masih ada sisanya ini, maka al-qalil la yu'tabar, yang sedikit enggak dianggap. Tapi kalau dia risih dengan itu, dia boleh menambah dengan air, tapi setidaknya dia sudah istijmar. Ya, itu harus dilakukan minimal 1 kali seumur hidup. Ya, sampai dia mati tidak pernah istijmar. Ya, akhirnya dia melantarkan sunnah Nabi. Tuduhlah ulama-ulama itu, kalian itu hanya paham haid nifas, hanya paham hukum istijmar. Wa ulamaul juz'iyat, hanya ulama yang paham tentang ilmu yang bersifat parsial saja, hanya sebagian saja yang kalian pahami. Ya, wala ya'rifuna fiqhul waqi', mereka enggak paham fiqhul waqi'. Fiqhul waqi' itu apa? Fiqhul waqi', realita yang terjadi baru-baru. Berita viral kalau kita terjemahkan, yang lagi viral zaman sekarang, ya. Udahlah para ulama bahas saja tentang apa yang kalian pahami. Kalian enggak paham fiqhul waqi'. Wa fiqhul waqi' indahum, sementara fiqhul waqi' menurut ahlul bid'ah ini yaitu umurus siyasa, perkara-perkara politik, wa thawrah 'alal mula, dan kudeta terhadap pemerintah. Itu yang mereka pahami sebagai fiqhul waqi'.